Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, tentunya ketemu lagi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita menjadikan kebaikan di sisi ilahi Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian dimanapun saja berada, insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi dengan Umi. Kita bersama untuk belajar bersama. Mudah-mudahan hari ini judul yang Umi berikan adalah 3 cara menghadapi virus corona di saat sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita menerimanya, menghadapinya dengan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 cara menghadapi pandemi saat ini, yang virus corona yang luar biasa. Masih saja kita stay at home, dan tentunya berharap akan segera sirna, akan segera hilang virus yang ada. Tapi tetap kita harus punya kekuatan yang menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillah tentunya. Jamaah sekalian, tentunya 3 cara ini sering kita dengar, dan saat ini kita mempraktekannya untuk menjadikan lebih baik lagi, sehingga menghadapi pandemi virus corona saat ini di bulan Ramadan, menjadikan kehidupan kita baik, lebih berkah lagi, lebih bisa menyikapinya dengan baik, dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar sangat penting kita lakukan, karena ikhtiar adalah usaha kita, berusaha keras untuk mencapai satu tujuan, agar apa yang kita inginkan, kita harapkan menjadikan satu kenyataan. Ikhtiar sangat kita butuhkan. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam lari dari kejaran bala tentara Raja Fir'aun, bukan karena takut, tapi menyelamatkan yang lebih paling terpenting, ada sebuah ikhtiar. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menghadapi wabah penyakit saat itu, pindah dari takdir yang tidak baik menuju takdir yang lebih baik lagi. Sebuah ikhtiar yang kita lakukan. Dan kita berharap tentunya ikhtiar ini membawakan hasil kebaikan buat kita. Dan ikhtiar ini terus kita lakukan. Sebagaimana tentunya pernah Umi sampaikan,
Allah tidak akan pernah mengubah nasib kita kalaupun kita tidak mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita dulu yang mengubah, pasti Allah akan mengubah. Itu berarti sebuah usaha yang harus kita lakukan. Dan kita berusaha tentunya ikhtiar ini menjadikan salah satu bentuk daripada bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhtiar sudah kita lakukan, tentunya tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, permohonan kita, munajat kita, harapan kita. Doa itu tidak akan pernah tersia-siakan. Doa itu pasti sangat kita butuhkan. Ud'uni astajib lakum. Pasti doa. Tidak ada manusia yang tidak berharap akan kebaikan. Semuanya berharap akan kebaikan. Dan tidak ada manusia yang tidak memohon dan meminta kepada Sang Khalik ketika dia meyakini, berharap akan satu harapan. Mudah-mudahan itu adalah sebuah kebaikan. Ad-du'a'u mukhil ibadah. Kita berharap tentunya doa kita tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah berhenti. Doa kita selalu berharap dalam kebaikan, kebahagiaan, keberkahan. Insya Allah doa kita akan didengar oleh Sang Khalik. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Semuanya kita berharap. Wa sujudana wa takhassu'ana. Berharap, meminta, wa tasbihana. Selalu kita berharap kepada Allah agar diterima oleh Allah. Apalagi ketika sekarang di bulan Ramadan kita selalu berharap ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lelah untuk berdoa. Apa yang mampu kita lakukan, apa yang tidak mampu kita lakukan. Apa yang belum terkabulkan dan apa yang sudah terkabulkan. Selalu kita munajat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang memohon dan meminta kepadanya. Justru ketika kita tidak meminta kepadanya, Allah cemburu kepada kita. Maka selalu kita berharap, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal dibutuhkan. Dan kita berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal kepada Allah, insya Allah akan aman hidupnya. Menjalankan hidupkan akan lebih baik adanya. Tawakal kepada Allah adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah ketika kita sudah meyakini bahwa Allah pasti adalah sandaran yang paling terbaik buat kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian, ketika kemarin sudah ada yang bertanya tentang apa sih dukhon, adalah asap sebagai tanda akhir zaman, sebagaimana Qur'annya tentunya Qur'an surah Ad-Dukhan yang dijelaskan, dan termasuk ada Qur'an surah Makkiyah 59, dan termasuk di urutan surah yang ke-44. Berharap tentunya Quran surah Dukhan ini mampu kita aplikasikan, kita amalkan insya Allah. Dari mulai yang dari mulai ke-11 sampai ke-15 ada beberapa ringkasan, ada beberapa pelajaran yang kita dapat ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ketika sudah ada pada hari terjadinya, maka keluarnya adalah dukhan, asap yang menyelimuti, akan diberikan, akan dimunculkan. Maka ringkasan dari Quran surah Dukhan yang ke-11 sampai dengan 15 adalah asap yang keluar, kemudian bentuk dan sifatnya asap, dan kemudian bagaimana yang ke-12 memberikan pengertian kita manusia
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satunya adalah tanda-tanda akhir zaman akan keluar asapnya yang ada. Dan kita berharap tentunya dapat memetik pelajaran dari Quran surah Dukhan ketika yang ke-12 adalah jangan pernah melambat-lambatkan untuk taubat kepada Allah. 13, 14, ke-15-nya adalah bagaimana ketika kafir Quraisy mengingkari Rasulnya. Termasuk orang mukmin pun pada hari itu mendapatkan penyesalan. Kenapa tidak banyak berbuat kebaikan? Bahkan mereka meminta untuk ditangguh. Kalau seandainya diundurkan ataupun tidak terjadi dahulu, akan banyak beramal ibadah. Menyampaikan risalah tentang tauhid. Tentunya kita berharap tentunya hal ini menjadikan kebaikan, keberkahan buat kita ketika kita tahu, paham betul apa yang menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Disuruh bersabar, diingatkan untuk menjadikan kebaikan, keberkahan buat kita semuanya, agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa ad-dukhan adalah salah satu daripada tanda akhir kiamat atau tanda akhir zaman yang belum terjadi. Ad-dukhan adalah juga merupakan ketakutan dari kafir Quraisy yang pada waktu itu mengalami kelaparan yang ekstrim dan mereka melihat asap yang keluar dari kejauhan. Ibnu Mas'ud pun menyampaikan bahwa dukhan itu adalah asap antara langit dengan bumi. Maka tentunya kita berharap dengan amalan-amalan ibadah, dengan membaca Quran surah Dukhan, berharap ada berapa keuntungan dan manfaatnya. Diberikan bidadari surganya Allah, dibangunkan rumah di surganya Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70.000 malaikat akan memberikan ampun kepada. Jadi kita berharap insya Allah yang saat ini terjadi menjadikan hidup kita lebih baik, lebih berkah, lebih mendapatkan manfaat. Fa insya Allah menghadapi pandemi virus di bulan Ramadan tidak menjadikan kita jauh dari Allah, tapi malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan 3 yang harus kita lakukan, 3 cara yang menghadapi ini akan makin kuat adanya. Jangan lupa selalu untuk ikhtiar, sebuah usaha yang harus kita lakukan. Dan insya Allah dengan usaha itu tidak akan pernah tidak diberikan oleh Allah. Yakin bahwa Allah akan memberikan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan diri hidupnya kepada Allah. Semuanya pasti sudah ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, salam, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menghadapi virus corona yang luar biasa kali ini. Insya Allah mudah-mudahan segera berakhir, agar mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan semuanya sampai di akhir Ramadan. Berkah insya Allah. La'allakum tattaqun. Dijadikan oleh Allah hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'as-salama al-fakir. Mohon maaf lahir batin. Kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.